Kamu siapanya aku. Bab 574. Tidak hanya Carson tidak lagi menjadi miliknya, tetapi kedua Rila kecil mereka tidak akan lagi menjadi miliknya. Setelah dia pergi, Rila kecil perlahan akan melupakan ibunya, dan si kecil akan membuka hati untuk wanita lain sebagai ibunya. Carson berdiri. Nona Arila, masih ada hal yang ingin dibicarakan? Arila memiliki banyak hal untuk dikatakan, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa, dan kata terakhir tidak bisa diucapkan. Carson tersenyum lalu berkata, Nona Arila, ada yang harus aku lakukan. Maaf. Dia berbicara dengan sopan dan santun. Sama seperti Arila melihatnya memperlakukan begitu banyak orang asing sebelumnya, yang membuat orang merasa aneh. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan pergi tanpa menatapnya lagi, seolah dia bukan Carson yang memperlakukannya dengan lembut. Arila tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menangkapnya, tetapi itu baru saja keluar dan dia memaksanya kembali. Dia membuka mulutnya dan berkata, Carson. Langkah Carson terhenti, tetapi dia tidak melihat ke arahnya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah ada sesuatu yang lain? Sosoknya yang tegap seperti patung es dingin, dia bahkan tidak melihat ke arah Arila. Arila merasa jantungnya yang panas berdarah dengan darah merah cerah. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berusaha membuat dirinya lebih baik. Tuan Carson, aku harap kamu menemukan wanita yang kamu cintai sesegera mungkin. Hal yang sama adalah kata Tuan Carson, juga keluar dari bibirnya yang manis seperti kelopak mawar, tetapi tanpa sensasi mendalam dari masa lalu. Sama seperti orang asing lainnya, hanya nama umum. Tangan Carson kencang dan matanya dalam, tetapi ketika dia menoleh untuk melihat Arila, hanya ada senyum dingin di wajahnya, berusaha menyembunyikan amarahnya, dan tidak ada yang lain. Carson tertawa dan berkata, Nona Arila, kamu siapanya aku? Arila terhenti. Benar, aku siapanya dia. Statusnya sekarang masih istrinya, tetapi segera dia tidak ada hubungannya dengannya. Selama prosedur dilakukan besok, dia dan Carson adalah dua orang asing yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Jika dia bisa bertemu di masa depan, dia bisa saling menyapa, atau dia berjalan dengan cara yang sama, melihat dan berpura-pura tidak saling kenal. Nona Arila, kamu bisa mengejar pernikahan yang kamu inginkan dan kebahagiaan yang kamu inginkan dengan tenang. Kamu tidak perlu khawatir dengan masalahku. Dengan komentar acuh tak acuh seperti itu, Carson berbalik dan berjalan pergi. Sosoknya tinggi, langkahnya masih kuat dan anggun, dan dia tampak seperti seni berjalan. Tapi Arila tidak bisa melihatnya. Saat dia berbalik, senyum di wajahnya menghilang, hanya menyisakan kesuraman yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Melihatnya naik ke atas dan menghilang dari matanya. Air mata Arila yang abadi mengalir seperti banjir yang memecahkan tanggul, tak terkendalikan. Carsonnya tidak lagi miliknya. Dia tidak bisa lagi berbaring di dadanya dan mendengarkan detak jantungnya. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendengarnya berkata kepadanya dengan suara rendah magnetik dan seksi. Arila, aku di sini, jangan takut. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk... Bu, mengapa kamu menangis? Apakah kamu sedih?
Tidak tahu sejak kapan Rila kecil datang ke Arila dan menatap ibunya dengan mata berair yang berkedip. Ibu tidak menangis, ada pasir di mata ibu. Arila menyeka air matanya dan berjongkok untuk memegang Rila kecil dengan lembut di lengannya. Bu, Rila kecil tidak ingin kamu bersedih. Rila kecil mengangkat tangan kecilnya itu untuk menghapus air mata ibunya dan matanya yang merah. Karena ibunya sedih, dia akan sangat sedih, ingin menangis bersama ibunya. Rila sayang, ibu benar-benar tidak sedih, tapi dia tidak bisa melihat bayinya itu setiap hari di masa depan. Dia ingin pergi dengan Rila kecil, tetapi dia tahu bahwa Rila kecil dibesarkan oleh Carson. Bagaimana dia bisa mengambil Rila kecil dengan begitu kejam? Bu, Rila kecil meraih tangan Arila dan meratakan mulutnya. Ibu jangan nangis. Rila akan bawa ibu untuk menemukan ayah. Dalam pikiran Rila kecil, ayahnya adalah pahlawan super yang maha kuasa. Ayahnya harus membantu ibunya. Rila, ayah sibuk dengan pekerjaan. Jangan ganggu dia. Arila mengambil Rila kecil dan membawanya ke atas ke kamar pink Rila kecil. Dia duduk di meja rias dengan Rila kecil, lalu berkata, Rila, apakah rambut yang ibu ikatkan itu cantik? Ya, Rila kecil mengangguk. Tahu bahwa ibunya mengikat rambutnya dengan indah. Tetapi dia tidak bisa tertawa. Rila, ibu mengatakan padamu bahwa kamu adalah bayi ibu. Tidak peduli apakah ibu ada di dekatmu atau tidak. Ibu mencintaimu. Kamu harus mendengarkan ayahmu di masa depan. Tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada ayahmu. Kau mengerti? Arila memberitahu Rila kecil saat dia menyisir rambutnya. Kenapa ibu tidak ada di sekitar Rila kecil? Rila kecil tidak mengerti. Apakah ibu terbang lagi? Harus menunggunya tumbuh besar dahulu baru dia bisa melihat ibunya lagi? Di masa lalu, yang lain selalu mengatakan bahwa dia adalah anak tanpa ibu. Ibunya akhirnya kembali ke sisinya. Dia tidak ingin ibunya terbang lagi. Karena Arila tidak bisa berbicara. Dan setelah waktu yang lama, dia memulihkan suaranya. Karena ibu akan melakukan sesuatu yang penting. Rila kecil bertanya dengan sedih. Apakah yang penting lebih penting daripada Rila? Arila terdiam. Tidak ada yang lebih penting daripada anaknya. Tetapi dia tidak tahu bagaimana cara memberitahu anaknya itu. Arila mengambil napas dingin dan berkata, Rila, lihat kepang yang ibu buatkan untukmu. Apakah bagus atau tidak? Sangat bagus, Bu. Setelah itu, Rila meminta Bik Siti untuk membantumu jika ingin mengikat kepangan yang begitu indah. Selama 3 hari ini, Arila membawa pengasuh Rila kecil, Bik Siti, untuk berbicara tentang banyak hal. Dari pakaian, makanan, tempat tinggal dan transportasi Rila kecil. Tapi jika diperlukan, bahkan jika pihak lain sering menanganinya, Arila telah menjelaskannya berulang-ulang. Takut bahwa Rila kecil akan menderita sedikit keluhan karena ketidakhadirannya. Rila ingin ibu yang mengepangkannya untuk Rila. Kepang yang dikepangnya adalah yang terbaik. Dalam benak Rila kecil, apapun yang dilakukan ibunya untuknya adalah yang terbaik. Pakaian yang dibuat oleh ibunya sendiri terlihat paling bagus di tubuhnya. Aroma yang ia cium juga yang paling harum. Tentu saja, kepang yang diikat ibunya juga yang terbaik. Rila, Arila mengambil Rila kecil di lengannya dengan sakit hati.
Dia ingin mengepangi rambut Rila kecil seumur hidup. Dia ingin secara pribadi menyiapkan mas kawin untuk Rila kecil. Dan dia ingin secara pribadi menyerahkan Rila kecil kepada pria yang dapat merawat Rila kecil selama sisa hidupnya nanti. Dia terlalu banyak berpikir, tapi Arila menggelengkan kepalanya dan tidak bisa berpikir lagi.